Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 110. Sekitar pukul 12:30 siang, Herlina dan Azarin meninggalkan rumah untuk menghadiri acara Maulid Nabi di pondok pesantren. Acara itu dijadwalkan dimulai pukul 2 siang, dan Azarin sendiri yang menyetir, sementara Herlina duduk di kursi penumpang. 73. Hening menyelimuti perjalanan mereka hingga suara dering ponsel memecah keheningan. Azarin melirik layar ponselnya, nama Din terpampang jelas. Dia segera mengaktifkan speaker agar tak perlu memegang ponsel saat berkendara. "Assalamualaikum, Pak," sapa Azarin dengan nada ramah. "Waalaikumsalam, Sa," balas Din. Suaranya yang lembut terdengar nyaman di telinga. Bahkan Herlina, yang mendengar percakapan itu, memilih diam sambil menatap keluar jendela. "Sa, kamu sibuk gak?" tanya Din langsung. "Sibuk? Emang kenapa, Pak?" Azarin balik bertanya, sedikit penasaran. Din terdengar menghela napas kecil sebelum menjawab, "Kebetulan malam nanti aku ada undangan pernikahan teman. Kamu mau gak temenin aku?" "Harus aku?" "Iya." Azarin mencoba bergurau. "Harus sih," jawab Din tanpa ragu. "Selain kamu calon istriku yang sedang aku taklukkan, aku juga ingin kamu mengenal kolega bisnis dari berbagai bidang," lanjutnya dengan nada ringan, seolah itu adalah hal yang biasa. Herlina langsung menoleh mendengar ucapan itu, wajahnya berbinar cerah. Sementara Azarin hanya bisa menelan ludah, menatap ibunya dengan ekspresi canggung. "Gimana, Sa? Bisa gak?" tanya Din, nada suaranya penuh harap. Gimana, ya? Jadi, sekarang aku lagi di jalan, Pak. Mau ke pondok pesantren. Aku harus menghadiri acara Maulid Nabi. Aku gak bisa janji bisa pergi nanti malam, takut acaranya selesai sampai sore atau malam, jelas Azarin hati-hati. Din terdengar berpikir sejenak sebelum bertanya, "Kamu ke pesantren? Sama siapa?" "Sama Umi." "Berdua?" "Iya, sama siapa lagi?" jawab Azarin sambil tertawa kecil. "Oh, ya sudah. Hati-hati di jalan, ya," kata Din. "Aku tutup teleponnya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai." Setelah salam penutup dari Din, sambungan telepon berakhir. Azarin kembali fokus menyetir, tetapi pikirannya melayang. Biasanya Din akan memohon dengan gigi untuk mengajaknya pergi, tapi kali ini pria itu langsung menyerah. "Aneh. Kenapa kamu gak mengiyakan ajakan Nak Din?" tanya Herlina tiba-tiba, memecah lamunan Azarin. Azarin melirik ibunya sekilas. "Aku gak tahu acara di pesantren selesai jam berapa, Umi." "Selesainya gak mungkin malam, Nak. Karena acaranya dimulai siang begini," sahut Herlina, nadanya lembut tetapi penuh arti. Ada senyum yang tertahan di wajahnya, seolah perasaan bahagia menyelimuti hatinya. Mendengar pria seperti Din terang-terangan mengakui Azarin sebagai calon istri membuat hatinya lega. "Lihat nanti saja, Umi. Semoga aja gak sampai malam," jawab Azarin. Setelah menempuh perjalanan hampir 45 menit, Azarin akhirnya bisa menghela napas lega saat tiba di pondok pesantren. Dengan sigap, dia turun dari mobil dan membukakan pintu untuk sang ibu. Herlina, yang kali ini memutuskan untuk tidak menggunakan kursi rodanya, melangkah perlahan keluar. 74. Mobil. Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh beberapa santriwati. Salah satu santriwati senior segera menghampiri mereka dengan ramah. "Selamat datang, Bu. Mari, saya antar ke masjid," ujarnya sopan sambil mengarahkan jalan. Azarin tersenyum hangat, lalu mengangguk sebagai tanda terima kasih. Dia memeluk lengan sang ibu, menuntunnya perlahan menuju masjid. Di dalam, suasana sudah tertata rapi.
Para ibu-ibu santri terlihat duduk dengan tenang, menunggu dimulainya acara. Namun, Azarin dan Herlina tidak langsung bergabung. Mereka diarahkan ke ruangan khusus di dalam masjid untuk menemui pemilik pondok pesantren, Pak Yai, dan istrinya, Bu Nyai. Pak Yai, Bu Nyai, tamunya sudah tiba, ujar santriwati senior itu, menyampaikan kehadiran mereka dengan sopan. Pak Yai, yang duduk tenang di ruang khusus, tersenyum tipis dan mengangguk. Suruh mereka masuk, ucapnya dengan nada lembut. Santriwati itu segera keluar, lalu mempersilakan Azarin dan Herlina masuk ke dalam ruangan. Silakan, Bu, katanya, membuka jalan untuk mereka berdua. Begitu Azarin melangkah masuk ke dalam ruangan, dia disambut hangat oleh Pak Yai dan Bu Nyai. Suasana ruangan terasa akrab, dengan beberapa anggota keluarga pondok yang lain turut hadir di sana. Pak Yai, seorang pria bersorban dengan janggut putih yang anggun, tersenyum ramah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Nak Asa, ucapnya tulus. Sementara itu, Bu Nyai dengan cekatan menyiapkan minuman untuk mereka. Karena acara utama masih beberapa menit lagi, Azarin dan Herlina pun terlibat obrolan hangat dengan Pak Yai dan Bu Nyai. Perbincangan itu seperti reuni kecil, mengingat Azarin pernah menjadi santri di pondok ini. Di tengah-tengah obrolan, Pak Yai memandang Azarin dengan penuh perhatian, lalu bertanya dengan nada lembut, bagaimana keadaan hatimu sekarang, Nak? Masih ada beban yang kamu rasakan? Pertanyaan itu membuat Azarin terdiam sejenak, mengingat momen-momen keluh kesahnya dulu tentang luka akibat mantan suaminya. Dengan senyum tipis, dia menjawab, Alhamdulillah, saya sudah jauh lebih baik, Pak Yai. Tapi, ada sesuatu yang masih ingin aku tanyakan, ucap Azarin ragu. Katakanlah, Nak. Tidak perlu sungkan. Pak Yai berkata dengan sangat ramah dan penuh kasih, membuat perasaan Azarin menjadi lebih nyaman. Namun, sebelum sempat melanjutkan, seorang santri masuk ke ruangan dengan sopan, mengingatkan bahwa acara utama sudah akan dimulai. Pak Yai mengangguk memahami, lalu menatap Azarin. Setelah acara selesai, mampirlah ke pondokku sebentar. Ada hal yang ingin aku sampaikan, ucapnya. Azarin mengangguk patuh, meski di dalam hatinya menulai terbesit rasa penasaran. Baik, Pak Yai. Percakapan itu pun terhenti sementara, dan mereka semua beranjak menuju masjid untuk mengikuti acara yang sudah dinantikan. Acara Maulid Nabi berlangsung dengan hikmat. Semua rangkaian acara berjalan lancar dari awal hingga akhir. Selama kurang lebih 3 jam, para peserta larut dalam doa, zikir, dan tausiah. Sempat terjeda dengan waktu salat asyar yang dipimpin langsung oleh Pak Yai. Setelah acara selesai, suasana masjid menjadi lebih santai, para ibu-ibu santri tampak berhamburan mencari anak-anak mereka, sementara beberapa lainnya menikmati hidangan di sudut masjid sambil bercengkerama. 75. Dengan keluarga. Berbeda dengan suasana di masjid, Azarin dan Herlina langsung menuju rumah pribadi Pak Yai, yang terletak di belakang pondok pesantren. Rumah sederhana namun asri itu menyambut keduanya dengan kehangatan. Di ruang tamu, selain Pak Yai dan Bu Nyai, ada pula seorang pria muda yang duduk di sudut sofa, wajahnya teduh, mengenakan kemeja putih rapi dengan sarung sederhana. Pria itu tampak menunduk, menjaga pandangannya, membuat suasana terasa tenang sekaligus penuh kehati-hatian. Azarin, yang sejak tadi juga menunduk karena mengenakan cadar, tak berani mengangkat wajahnya. Sementara itu, Bu Nyai mempersilakan mereka menikmati hidangan ringan yang telah disiapkan. Percakapan ringan dan tawa sesekali terdengar antara Herlina, Pak Yai, dan Bu Nyai. Namun, tiba-tiba, Pak Yai mengubah nada suaranya menjadi lebih serius, memecah kehangatan obrolan. Sebenarnya,
Ada maksud lain mengapa saya meminta Nak Azam mampir ke rumah, ujar Pak Yai perlahan, membuat suasana mendadak hening. Beliau melirik pria muda di sudut sofa, sebelum melanjutkan. Anak saya, Azam, yang duduk di sana, sudah sejak lama menyampaikan niat baiknya. Sejak pertama kali Nak Azam datang ke pondok waktu itu, dia merasa tertarik. Dan hari ini, saya ingin mengutarakan niat keluarga kami untuk meminang Nak Azam sebagai calon istri Azam. Perkataan Pak Yai membuat suasana di ruangan mendadak tegang. Azarin refleks mengangkat wajah, matanya membulat terkejut. Namun, hanya dalam hitungan detik, ia kembali menunduk, kedua tangannya saling meremas di atas pangkuan, berusaha menenangkan diri. Herlina pun terdiam, tampak bingung bagaimana harus merespons. Suasana yang semula hangat kini berubah menjadi canggung, dengan setiap orang dalam ruangan menunggu reaksi Azarin. 76. Sepanjang perjalanan pulang, Azarin tenggelam dalam pikirannya. Diam membisu, dia hanya memegang kemudi dengan pikiran yang melayang-layang. Beberapa kali Herlina menegur dari kursi penumpang, mengingatkan Azarin untuk tetap fokus mengemudi dan berhati-hati di jalan. Namun, hati Azarin benar-benar dipenuhi oleh perkataan Pak Yai tadi di pondok. Pinangan yang datang begitu tiba-tiba membuatnya bingung, terlebih pria yang dimaksud, Gus Azam menyiratkan niat tulus yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Herlina pun tak kalah termenung. Dia memikirkan perkataan Pak Yai, mencoba memahami apa yang terbaik untuk putrinya. Namun, dia memilih untuk diam, memberikan waktu kepada Azarin untuk mencerna semuanya. Perjalanan yang terasa panjang akhirnya terlewati begitu saja. Saat mobil berhenti di halaman rumah, Azarin segera turun tanpa banyak bicara. Suasana rumah yang sunyi membuatnya melangkah menuju kamarnya tanpa mempedulikan keberadaan Alea atau siapapun di rumah. Begitu tiba di kamar, Azarin langsung menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pikirannya kembali berputar pada pinangan Pak Yai dan ungkapan perasaan Gus Azam. Kenapa harus sekarang? Gumamnya lirih, menggigit bibir bawahnya sambil memejamkan mata. Lelah oleh perjalanan dan pikirannya yang terus berkecamuk, Azarin akhirnya tertidur, membiarkan dirinya tenggelam dalam istirahat yang menenangkan, meski hatinya masih diliputi kebingungan. Entah sudah berapa lama Azarin terlelap dengan cadar masih terpasang dan kaki yang menggantung di lantai. Tidurnya yang tidak sempurna itu terhenti oleh sentuhan lembut di pundaknya, disertai panggilan pelan. Sayang. Bangun, suara ibunya, Herlina, terdengar lembut namun tegas. Azarin menggeliat kecil, gumam panjang keluar dari bibirnya. Namun, tepukan lembut yang terus berulang akhirnya membangunkannya. Perlahan, matanya terbuka, menyesuaikan dengan cahaya di ruangan. Wajah Herlina yang samar mulai terlihat jelas. "Iya, Umi?" tanya Azarin dengan suara serak khas bangun tidur. "Bangun, Nak. Di bawah ada Nak Din," kata Herlina pelan. "Din." Azarin mengulang nama itu dengan bingung, matanya masih menyipit. Kesadarannya baru sepenuhnya kembali saat Herlina menambahkan, "Iya, sayang. Nak Din baru saja tiba." "Hah? Sekarang jam berapa, Umi?" Azarin buru-buru melirik jam di nakas. Angkanya menunjukkan hampir waktu maghrib. "Astagfirullah, aku tidur hampir 2 jam, ya." Herlina hanya tersenyum menanggapi kepanikan kecil putrinya. "Ya sudah, mandi dulu sebelum turun ke bawah." "Din masih menunggu." Azarin mengangguk dan segera beranjak ke kamar mandi dengan langkah gontai. Sementara itu, Herlina memanfaatkan waktu untuk merapikan tempat tidur Azarin sebelum akhirnya keluar dari kamar. Di ruang tamu, Herlina kembali menemani Din yang tampak santai duduk di sofa. Mereka berbincang ringan,
meskipun sesekali Herlina tampak termenung, memikirkan percakapan di pondok tadi. "Bu, terima kasih sudah menghubungi saya," ucap Din tiba-tiba, memecah kesunyian. Herlina tersenyum tipis. Nak Din memang harus tahu apa yang sedang terjadi. Tapi untuk penjelasan, 77. Lebih rinci, biarkan Azarin sendiri yang menceritakannya, ucapnya dengan nada lembut. Din mengangguk, meskipun rasa penasaran jelas terlihat di wajahnya. Herlina sengaja mengabari Din tentang pinangan Pak Yai agar pria itu siap menghadapi situasi yang akan dibicarakan nanti. Obrolan di ruang tamu semakin hangat. Herlina tak segan bertanya langsung pada Din tentang perasaannya terhadap Azarin. Dengan penuh keyakinan, Din menjawab tanpa ragu. Dia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Tanah Suci, namun kali ini dia ingin membawa serta Herlina. "Saya ingin kembali melangitkan doa di Tanah Suci, Bu," ucap Din serius. "Doa agar hati Azarin semakin luluh, dan hubungan kami dimudahkan." Herlina tersenyum mendengar niat tulus itu, matanya menyiratkan harapan. Din memang bukan hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan kesungguhannya dengan tindakan nyata. Di tengah obrolan mereka, azan maghrib menggema memenuhi udara. Din segera meminta izin untuk salat di masjid terdekat, tetapi Herlina dengan ramah menawarinya menggunakan musola kecil yang ada di rumah. "Masjidnya agak jauh, Nak Din. Di sini saja, musola kecil kami ada di ruang tengah," ujar Herlina lembut. Din menyetujui dengan senyum tipis. "Baik, Bu. Terima kasih atas kebaikannya." Herlina memimpin jalan menuju musola. Setelah menunjukkan tempatnya, Herlina meninggalkan Din, memberinya ruang untuk beribadah, sementara dirinya sendiri masuk ke kamar untuk melaksanakan salat. Din pun dengan khusyuk menunaikan salat maghrib, dilanjutkan salat sunnah dan zikir. Suasana sunyi terasa di rumah itu, hingga langkah lemah terdengar memasuki dapur. Rupanya Alea baru saja tiba, dengan raut wajah lelah dan mata sembab, seolah habis menangis. Saat melintas di dekat musola, pandangannya tanpa sengaja menangkap sosok Din yang tengah rukuk. Tubuh tegap pria itu membuat Alea terpaku beberapa saat, hatinya bercampur aduk. Namun, suara langkah kaki menuruni tangga memecah lamunannya. Azarin muncul dari arah tangga dengan penampilan sederhana namun anggun. Gamis merah muda berpadu dengan jilbab putih dan cadar senada, dilengkapi tas kecil di tangannya, menunjukkan bahwa dia akan menghadiri undangan. Azarin sempat melirik kakaknya yang berdiri mematung, tatapannya kemudian teralih pada Din di musola. Posisi Alea yang berdiri tepat di depan tempat salat Din membuat Azarin mengerutkan kening. "Dari mana kamu?" tanya Azarin basa-basi, mencoba mengusir perasaan tak nyaman yang tiba-tiba menyelinap. Alea mendengkus, kesal. "Tidak perlu tahu," jawabnya ketus, lalu bergegas ke dapur tanpa menoleh lagi. Azarin hanya mengangkat bahu, tak ingin memperpanjang percakapan. Dia mengalihkan perhatian dengan melangkah menuju ruang tamu. Di sana dia duduk di sofa, menunggu Din selesai beribadah. Sebagai seorang wanita yang sedang datang bulan, Azarin hanya bisa duduk diam sambil merenung, berharap suasana hatinya tak buruk saat di pesta nanti. Setelah menunaikan salat maghrib, Din melipat sajadah dengan rapi, lalu mengambil jas hitam yang tergantung di sisi musola. Dia menyampirkan jas itu di lengannya dan berjalan menuju ruang tamu. Namun, langkahnya terhenti sejenak saat berpapasan dengan Alea di ruang tengah. Wanita itu berdiri mematung dengan wajah yang sulit diterka. Din hanya mengangguk singkat tanpa berkata apa-apa, lalu melanjutkan langkahnya. Alea tetap berdiri di tempat, tatapannya seolah mengikuti punggung tegap Din yang menjauh. 78. Sesampainya di ruang tamu,
Din menemukan Azarin tengah duduk di sofa panjang, membelakanginya. Wanita itu tampak diam, kedua tangannya terlipat di pangkuan, sementara pandangannya terpaku ke depan.